Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Nama saya Dewi Monika Adi Pajitno dengan NIM 2112021 dari kelas PIB 2J, Prodi Teknologi Informasi S1. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi multimedia. Di sini yang akan saya jelaskan adalah proses distribusi Information Kiosk, Interactive CD, on demand atau download, dan live broadcast atau streaming media. Di sini saya akan menjelaskan untuk proses distribusi di sini ada representation media. Representation media ditentukan oleh pengembang berupa informasi NF. Untuk storage media adalah pembawa data yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi. Transmission media adalah pembawa informasi yang memungkinkan terjadinya transmisi data secara kontinu. Untuk ini ada presentation media adalah tool dan device yang digunakan untuk proses output informasi. Nah, di sini ada distribusi media multimedia. Di sini ada offline dan online. Untuk offline, sistem multimedia stand-alone, installation, kiosk, CD-ROM, atau software download. Di sini ada yang online, sistem media multimedia berbasis jaringan. Di sini ada kiosk melalui jaringan komputer, video conferencing, digital TV, internet protocol based television atau IPTV. Kemudian ada internet radio, application store. Di sini ada distribusi offline. Distribusi offline di sini ada information kiosk. Sebuah kiosk adalah sebuah terminal berbasis komputer yang digunakan untuk memberikan informasi atau jasa, biasanya di tempat umum. Sistem kiosk digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk direktori informasi, self-service, terminal katalog elektronik, terminal akses internet, panduan wisata, dan banyak lagi ya di sini. Kemudian ada contohnya kiosk, di sini kita bisa lihat gambarnya. Ada bill payment kiosk, cellular one inch, Greenbelt ND, Buffalo ND. Di sini ada lagi contohnya the kiosk, patient education system, healthcare realty trust dari Nashville PN. Kemudian ada lagi contohnya What Touch Tourism, information kiosk What Touch dari ST Martin Caribbean. Di sini juga untuk contohnya musik compilation CD kiosk Hitlist dari Irvin CA. Untuk aplikasi CD interaktif, di sini ada interaktif company profile, kemudian ada electronic encyclopedia, electronic book atau e-book yang dikenal, kemudian ada electronic magazine atau e-magazine, kemudian ada katalog, kemudian ada interaktif CD-ROM, kemudian ada marketing CD-ROM dan portfolio atau bisnis CD. Untuk contoh CD interaktif, di sini ada University Knowledge Interactive CD, kemudian ada Nestle Production with Guide Interactive CD, kemudian ada Northern Defense Industry CD, Interactive CD Presentation, dan di contoh lainnya kita lihat sendiri ya. Kemudian di sini ada virtual procurement office, dan katalog lainnya. Kemudian di sini ada PDF, fact sheet, kemudian ada first letter diverter. Kemudian ini untuk contohnya juga ada quick finder, kemudian ada hole. Di
sini kita bisa lihat ya, untuk di sini ada guide atau petunjuk. Di sini untuk selanjutnya adalah komputer assisted instruction atau CAI dan istilah sepadan atau sinonim. Di sini untuk istilahnya ada komputer assisted instruction atau CAI, kemudian ada komputer assisted learning atau CAL, kemudian ada komputer based training atau CBT, kemudian ada computer based teaching CBT juga, kemudian ada intelligent tutoring system atau ITS, kemudian ada computer based education CBE, dan net based training WBT. Apakah cara ini atau komputer assisted instruction adalah sebuah sistem pelajaran pendidikan yang dilakukan hampir seluruhnya oleh komputer. Kemudian sistem seperti biasanya menggabungkan fungsi-fungsi seperti menilai kemampuan mahasiswa dengan prioritas, menyajikan materi pendidikan yang dalam bentuk navigasi, memberikan latihan berulang-ulang untuk meningkatkan pengetahuan siswa, memberikan latihan game berbasis belajar untuk meningkatkan kenyamanan, menilai kemajuan siswa dengan proses merekam skor dan kemajuan siswa untuk kemudian diperiksa oleh instruktur kursus. Untuk jenis CAI adalah latihan pembelajaran, permainan, simulasi, dan tutorial. Apa sih keuntungan dari CAI itu ya? Untuk penggunaan CAI di sini keuntungannya adalah menghemat waktu latihan, kualitas pengguna dapat terus meningkat, dapat disesuaikan dengan standar kurikulum, mudah dimodifikasi dan diperbarui. Untuk contohnya ada yang seperti ini. Untuk pembelajaran ini untuk di sini ada komponen, sirkuit foto, kemudian ada pengertian, dan di sini kita bisa belajar untuk teknologi, ada visual control, kemudian ada introduction to knowledge concept, kemudian di sini ada test result, biasa untuk pretest, post-test seperti itu, kemudian selanjutnya adalah distribusi online. Karakteristik dari data multimedia difokuskan pada continuous media, video, dan audio. Memiliki karakteristik voluminous, membutuhkan data rate tinggi dan berukuran besar, dan ada real time dan interaktif. Membutuhkan low delay, membutuhkan sinkronisasi dan interaktif. On-demand files. Di sini untuk on-demand file media ditaruh di server, dapat diunduh atau di-download kapan aja. Banyak orang secara bersama dapat mengunduh file yang sama atau distance learning. Kemudian ada lebih untuk pemakaian bandwidth-nya daripada live broadcast. Proses download dapat ditunda, paket data yang dikirim dapat diperkecil atau dipangkas. Live broadcasting. Untuk live broadcasting merekam peristiwa saat itu juga, kemudian mengencode filenya dan mengirimkan stream file tersebut ke server akan membroadcast stream file ke connected user, membutuhkan lebih banyak transfer rate daripada on-demand file. Proses download tidak dapat ditunda, paket data tidak dapat diperkecil. Kemudian penerapan live broadcast. Untuk live broadcast di sini bisa melalui video and audio streaming atau YouTube, video conferencing, video call, IPTV atau Internet Protocol Based Television, Digital TV atau Internet TV, dan Internet Radio. Kemudian di sini contohnya untuk live streaming di YouTube. Kemudian ini untuk live streamingnya di YouTube. Kemudian ini untuk sektor digital TV. Setelah itu di sini ini digital TV juga dengan aplikasi. Kemudian di sini kita live streaming seperti di web situs online gitu. Di sini juga radio online. Ini streaming media. Untuk streaming media, pengantar stream media saat ini sangat mudah menemukan website yang menyertakan file streaming media. Contohnya Internet Radio Station, Movie Trailer,
music store atau sampel musik dan distant learning application. Apa sih kelemahannya? Pada awalnya internet tidak didesain untuk mentransfer media, tetapi sekarang banyak konten website berisi file multimedia. Untuk pengantar stream media pada awalnya untuk koneksi dengan kecepatan 14,4 Kbps modem hanya untuk mendengarkan suara dengan low quality. Untuk mendapatkan suara kualitas CD harus menunggu selama 2 jam, sangat tidak efisien. Problem utamanya adalah pengguna harus menunggu sampai semua file disimpan di hard drive sebelum bisa dimainkan. Pendengar tidak bisa memutar lagu bersamaan dengan ketika lagu tersebut sedang download, disebabkan karena keterbatasan protokol HTTP. Browser tidak mensupport playback audio files. Aplikasi di luar browser seperti audio player tidak dapat langsung memainkannya, harus menunggu sampai browser bisa mendownload. Untuk pengantar lama-kelamaan file yang dipertukarkan dalam jaringan internet menjadi semakin besar, trafiknya meningkat menjadi sangat padat, memaksa orang untuk menunggu lama untuk mendownload dan mengirim file melalui World Wide Web. Kemudian ini konsep dasar stream media. Streaming menawarkan pendekatan baru untuk file multimedia internet. User tidak perlu menunggu sampai file selesai semua di download baru bisa dimainkan. Streaming media dapat dimainkan ketika file media sedang didownload. Data yang ditransfer melalui internet dimainkan lalu kemudian dibuang atau di-clone. Streaming media juga menawarkan user control pada saat streaming ketika file dimainkan atau interaktif, hal yang tidak mungkin dilakukan dengan server biasanya. Untuk pengiriman data secara live broadcast streaming media ke streaming media, dalam streaming media dapat ditransmisikan berdasarkan waktu sehingga terjadi pertukaran informasi pada saat yang hampir bersamaan. Sistem streaming media proses capture suatu peristiwa atau informasi dibagi menjadi beberapa paket data. Paket-paket dikirimkan melalui jaringan, paket-paket diterima, paket-paket disusun ulang, informasi disajikan. Kemudian streaming media adalah suatu teknologi yang mampu mengirimkan file multimedia secara on demand sesuai permintaan maupun lewat broadcast pada jaringan. Ini untuk langkah-langkahnya ada VCR, encoder, kemudian media server, web server, dan internet clients, kemudian ada intranet, kemudian ada live feeds capture by encoder. Ini adalah ukurannya. Ukuran paketnya adalah ada yang regular stream. Kemudian untuk ukuran paketnya konstan, contohnya ada uncompressed audio or video stream, ada weekly regular stream. Ukuran paket data berubah secara periodik, contohnya MPEG, dan ada irregular data stream. Ukuran paket data tidak ditentukan. Apa sih perbedaan download dan streaming? Untuk download dan streaming, bedanya untuk download dan disimpan file dalam HD sehingga dapat dinikmati pada saat offline. File dapat di-copy dan mudah tapi hanya saja tidak bisa di real time. Kemudian waktu downloadnya lama dan baru bisa dimainkan. Soal pembajakan atau privasi dan tidak ada copyright protect. Kemudian untuk streaming, apa sih perbedaannya ya? Untuk streaming, klik langsung akan segera dimainkan, mendukung live broadcast karena real time, mendukung user interactivity pada streaming, mendukung copyright protection, hanya saat online, file dihapus setelah dimainkan dan tidak dapat dimainkan kembali. Kemudian untuk streaming media atau SM, sistem komponen SM dapat dibentuk dari beberapa software yang berkomunikasi pada level yang berbeda. Basic streaming
media system terdiri dari 3 komponen, yaitu ada encoder, server, dan player. Untuk encoder adalah software yang mengkonversi file multimedia ke format yang dapat distreamkan. Server adalah software yang mengirimkan stream pada user member. Dan untuk player adalah software yang digunakan untuk menjalankan streaming media. Ketiganya berkomunikasi menggunakan protokol internet khusus. Untuk streaming media proses adalah ada creation, encoding, authoring, dan serving. Untuk creation mampu membuat audio atau video konten yang akan di-stream. Encoding membuat viral file menjadi format yang dapat di-stream. Authoring mendesain bagaimana media akan disajikan. Serving meletakkan file pada server dan mempublishnya di internet. Ini untuk proses SM, sistem komponen. Kemudian ini ada prosesnya. Pertama ada encoder, server, and player. Kita bisa baca di sini, kita bisa lihat. Kemudian ada encoder. Sebelum file multimedia dimainkan pada streaming media, raw media harus dikonversi ke format yang dapat distribusikan melalui internet. Dilakukan dengan media encoder. Prosesnya bernama encoding. Encoding juga melibatkan proses mengurangi jumlah data atau mengurangi jumlah file atau kompresi dengan kecil untuk streaming melalui internet. Server segera setelah file di encoding tertaruh di SM server. SM server hampir sama dengan web server yang bisa menghandle request dari multiple client. Setelah web server mengirimkan file ke browser, koneksi antar web dan browser terputus. SM server menggunakan two-way connection. Untuk protokol pada level yang paling bawah, Anda harus mempunyai metode untuk mengirimkan SM file melalui internet dan bagaimana server dan client dapat berkomunikasi. HTTP standar protokol untuk deliver web page tidak cocok untuk SM. Untuk SM ada protokol yang ada tetapi belum disesuaikan. Yaitu ada RTL, QuickTime, dan Real System menggunakan RSTP atau Real Time Streaming Protocol, dan Microsoft menggunakan MMS atau Microsoft Media Service. Untuk kode CS, setelah SM data diantarkan dan disimpan kembali, SM player harus decode data multimedia sebelum dimasukkan decodec. Ini dilakukan oleh aplikasi kecil library atau codec. Tentu saja perubahan ukuran file akan mempengaruhi kualitasnya juga. Untuk player, software yang dapat berkomunikasi dengan SM server dan dapat memainkan file SM dapat berupa stand-alone aplikasi atau plugin yang ada di web browser, menawarkan interaktif kontrol saat streaming seperti pause, play, fast forward, dan lainnya. Kemudian ada streaming protokol, ada RSVP atau reservation protocol, digunakan untuk mereserve bandwidth sehingga data dapat tiba di tujuan dengan cepat dan tepat. Ada SMRT, ada Simple Multi-Case Routing protokol yang mendukung conferencing dengan menggandakan atau multiplane data pada sekelompok user penerima. Ada RSTP, Real Time Streaming Protocol, digunakan oleh program streaming multimedia untuk mengatur pengiriman data secara real time. Kemudian ada RTP adalah Real Time Transport Protocol, suatu standar untuk mengirimkan data secara real time. Ada RTCP, Real Time Control Protocol, adalah protokol QoS atau Quality of Service untuk menjamin kualitas streaming. Atau bagaimanakah dengan aplikasi MM? Ya, ini adalah aplikasi MM. Kemudian ini juga multimedia. Kemudian ini untuk contohnya adalah Windows Phone. Ini adalah iTunes. Kemudian ada Cloud Application Development. Ini adalah Chrome. Quality of Service atau QoS. Beberapa parameter QoS adalah data rate
data rate, ukuran kecepatan transmisi data, satuannya kbps or mbps. Adalah latensi atau maksimum paket delay, waktu maksimum yang dibutuhkan dari transmisi ke penerima yang diukur dengan satuan milidetik. Paket loss, error atau bit loss adalah ukuran error rate dari transmisi paket data yang diukur dalam persen hilang dikarenakan buffer yang terbatas. Di sini ada jitter, ukuran delay penerimaan paket yang melambangkan smoothness dari audio atau video playback. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan: bandwidth, user internet connection, server internet connection, data center internal network, memperkirakan kebutuhan bandwidth pada saat PEAC, platform SO, dan hardware. Mungkin untuk videonya sampai sini. Dan kalau ada yang kalian kurang paham bisa komen di bawah sini ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih semuanya, dadah.